Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Kilosan dari kelas MJ20H, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi kali ini saya akan mewawancarai terkait dengan tugas akhir, bukan tugas sih, ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam. Jadi ujian kali ini saya disuruh mewawancarai seseorang yang sudah punya usaha atau yang sedang membuka usaha atau bisnis. Jadi sekarang saya sudah tersambung dengan narasumber saya. Oke, untuk pertama kalinya silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Mohon waktunya. Baik, terima kasih. Nama saya Wahyu Purwoko. Nama usaha Indira Windu. Bergerak di bidang elektrikal, mekanikal, penangkal petir. Lebih ke spesial untuk penangkal petir. Usaha di Tanah Baru, Beji, Depok. Oh iya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bapak. Oh iya Bapak. Iya, Usaha ini Bapak mulai mengembangkan usaha ini sejak tahun berapa Bapak? mulai usaha diawali dari tahun 2008. Kita bikin wadah 2010. Jadi tercatatnya sejak 2010 kita mulai usaha. Iya, ya. Oh iya Pak. Gitu. Dalam usaha membuka usaha tersebut, permasalahan apa sih Pak yang dihadapi dalam menjalankan usaha atau bisnis ini? Kalau kendala secara pribadi sih nggak ada, tapi secara umum di awal-awal dahulu itu kendalanya di perizinan dan birokrasi. Itu terlalu muter-muter, terlalu bertele-tele. Masalah perizinan itu. Terus ya mengenai perizinan, eh, birokrasinya itu kita agak dibikin ribet, diperpanjang lah begitu. Kalau untuk kesini di akhir-akhir tahun ini ya secara umum karena pandemi, ditambah lagi usaha yang saya jalankan itu usaha yang non esensial, jadi ya sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ditambah apalagi kemarin PPKM darurat, non esensial harus tutup secara keseluruhan. Ya. Berpengaruh. Jadi ya sangat terasa sekali gitu. Oh iya Bapak. Terus bagaimana sih Pak dinamika kondisi pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan Bapak? Pengelolaan secara khusus sih nggak ada. Kita percayakan dengan tenaga-tenaga yang ada. Kita lihat, kita evaluasi secara berkala kinerjanya mereka. Kalau kita lihat tidak maksimal karena berpengaruh dengan mutu produksi, ya kita akan mengganti yang lebih baik. Oh, begitu. Nah, Oh iya Bapak. Terus apa saja sih Pak permasalahan yang dihadapi dalam membuat suatu perencanaan usaha Bapak di sini?
Entah itu perencanaan produksi atau perencanaan pemasaran. Eh, Perencanaan produksi kendalanya kalau akhir-akhir ini itu dari harga yang setiap saat berganti harganya, setiap saat itu berubah harga itu, enggak tetap. Berarti naik turun. Sama selalu naik, turun belum pernah sama sekali. Jadi harga itu setiap saat terus naik. Bahkan enggak sampai sehari pun kadang sudah naik. Jadi pagi harganya sekian, siang udah naik lagi, sore juga sudah naik lagi. Oh, gitu. Itu ditambah lagi dengan barang yang harus inden. Kita harus menunggu. Jadi untuk kendala dari sisi produksi itu harga yang tidak tetap selalu naik dan pengadaan yang harus menunggu. Itu dari sisi eh, produksi. Kalau dari sisi pemasaran, distribusi, ya alhamdulillah kita agak terbantu dengan pemasaran online. Jadi distributor, agen-agen itu karena tidak bisa buka fisik secara langsung, mereka masih bisa memanfaatkan jasa pasar online. Begitu. Oke, cukup menarik nih. Oke. Oh ya, Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah ditetapkan, Bapak? Suatu keberhasilan kalau di bidang kami itu kita melihat dari hasil produksi karena usaha yang kami jalankan itu lebih besar ke produksi. Jadi hasil produksi mutu yang kita produksi itu yang paling penting setelah dari mutu produksi yang kita buat, selanjutnya kita melihat dari volume barang itu keluar ke pasaran, terjual di pasaran. Jika mutu menurut kita baik, bagus, tapi di pasaran barang kita tidak bisa diterima oleh konsumen, berarti itu kita nyatakan kita gagal. Gitu. Jadi intinya kita lihat di mutu produksi kita sendiri, setelah itu volume barang keluar ke pasaran yang kita buat ukuran. Oke, baik Bapak. Oh ya Bapak, ada satu pertanyaan tambahan nih. Silakan. Kan usahanya kan bergerak di bidang produksi penangkal petir begitu. Nah, Iya. untuk musim hujan dan musim panas ini apakah berpengaruh sih Pak? Teorinya memang pengaruh. Ya. Semua jenis usaha itu mengalami istilahnya pasang dan surut. Semua jenis usaha ya. Saya ambil contoh misalnya pedagang es. Pada saat musim panas dia akan laku keras. Pada saat musim penghujan dia akan menurun. Itu umum dan berlaku untuk semua usaha. Sama juga dengan kami yang sebagai produsen untuk penangkal petir. Pasang surut pasti. Cuma
yang agak berbeda, penanggal petir identik dengan petir dan musim hujan. Tapi biasanya kita akan banyak barang keluar itu pada saat musim kemarau. Bedanya di situ. Padahal penangkal petir identik dengan petir dan hujan. Iya. Tapi barang keluar itu biasanya di musim kemarau. Kenapa? Karena pembangunan itu 100% biasanya dikerjakan pada saat musim kemarau. Begitu. Musim penghujan mungkin baru perencanaan. Ya, baik-baik. Itu bedanya. Berarti untuk permintaan dari distributor begitu lebih memihak ke musim kemarau begitu ya Bapak daripada musim penghujan. Ya, betul, musim kemarau. Karena alasan tadi, pembangunan itu 100% adanya di musim kemarau. Ya. 100% ya. Musim penghujan mungkin ada, tapi enggak sebanyak sebesar jika musim kemarau. Begitu. Cukup menarik banget ini Bapak. Oke. Iya. Oke Bapak, untuk wawancara hari ini cukup sekian aja sih Pak. Jadi pesan saya, saran saya, Bapak dan sekeluarga semoga sehat selalu, terus Amin. dalam pekerjaannya selalu melibatkan Allah juga. Terus yang penting sekarang cuman sehat aja sih yang penting, sehat terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Ya Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak ya. Enggak, terima kasih. Semoga keterangan, pengalaman yang sudah kami infokan, berikan, ada manfaatnya buat Mas Kelosan dalam menuntut ilmu ke depannya. Terima kasih. Sama-sama. Dulu Bapak. Oke. Baik Bapak, sekian dulu Bapak ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.